saya Suharyo TV. Sesuai dengan janji saya bahwa saya sekarang ini sedang berolahraga naik tangga. Tadi udah tangga lantai 2, ini sekarang lantai ketiga. Nah, di janji saya pada saat video sebelumnya bahwa saya akan membahas 5 elemen tubuh manusia ketika sambil berolahraga. Saya ulangi lagi, 5 elemen tubuh manusia terdiri dari 5 elemen. Elemen pertama adalah air. Elemen ini elemen yang paling besar karena kandungannya sekitar 72%. Terus elemen kedua adalah tanah, yaitu kandungannya sekitar 12%. Dan elemen ketiga adalah udara, kandungannya sekitar 6%. Elemen selanjutnya adalah api, kandungannya sekitar 2%. Dan sisanya adalah elemen akas. Apa hubungannya elemen manusia ini dengan kesehatan fisik dan rohani? Jadi 5 elemen dasar ini adalah, kalau kita ibaratkan tubuh manusia itu adalah alat atau katakanlah mesin atau mobil. Jadi mesin atau mobil yang baik adalah bila mana bahan-bahan dari mobil tersebut sangat berkualitas. Misalnya mobil terbuat dari besi, plastik, karet, maka material-material tersebut semakin berkualitas, maka mobil tersebut akan semakin baik. Begitu pula manusia. Bila penyusun-penyusun tadi adalah penyusun yang berkualitas, makanya akan menjadi tubuh atau membentuk tubuh yang sehat dan kuat. Sekarang saya akan bahas bagaimana memurnikan elemen air. Elemen air bisa dimurnikan dengan cara kita minum dengan air yang bersih. Dan saat minum, kita sebaiknya berdoa sesuai agama kita masing-masing dan ucapkan terima kasih kepada air, dan izinkan air itu masuk saat kita minum ke dalam diri kita, dan biarlah dia memberikan manfaat yang positif kepada tubuh kita. Ngos-ngosan. Di lantai 22.
metode ini sudah terbukti dari beberapa riset bahwa ada air yang sama diletakkan di tempat mangkok atau gelas yang berbeda. Yang satu diberikan kata-kata yang baik atau doa, yang satunya diberi kata-kata yang jelek, maka hasil dari kristal air tadi menghasilkan yang diberi doa atau kata-kata yang baik, kristalnya cukup bagus, sementara yang diberikan kata-kata yang jelek, kristalnya hasilnya jelek. Itu dilihat dengan alat mikroskop. Terus bagaimana memurnikan elemen tanah? Elemen tanah berupa masuk ke dalam diri kita dari makanan-makanan yang kita makan, jadi air yang kita minum, makanan juga kadang-kadang ada yang mengandung air. Nah, dari zat dari dalam tanah, mineral dan segala macam membentuk struktur tubuh kita sehingga menghasilkan suatu energi bagi tubuh kita. Tidak terasa sudah di lantai 28. Kita ke atas lagi. Ada enggak? Tidak ada. Lantai di atas, lantai tertinggi dan di gembok. Kita turun. Jadi energi atau tubuh dari tanah tadi, makan yang kita makan, biar lebih murni. Jadi setiap hari diluangkan waktu untuk satu, telapak kaki kita bersentuhan langsung dengan tanah selama 5 menit. Yang kedua, telapak tangan kita juga bersentuhan dengan tanah selama 5 menit. Jadi tubuh kita yang berasal dari materi bumi akan terjadi suatu siklus pemurnian atau siklus, katakanlah grounding ya mungkin ya. Tapi seperti itu caranya. Cara yang kedua adalah dengan cara pada saat mau makan kita jangan lupa bersyukur dan berdoa. Selanjutnya elemen ketiga adalah udara. Nah, untuk memurnikan elemen udara sudah saya bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat di video sebelumnya dengan judul memurnikan elemen udara. Selanjutnya kita ke elemen api. Nah, elemen api kita dapat murnikan dengan cara kita setiap hari jangan lupa untuk berjemur. Kenapa berjemur? Karena energi api atau panas dari matahari itu energi yang murni. Kenapa? Karena tidak ada di bumi ini yang bisa mengkontaminasi atau mencemari panas matahari. Maka panas matahari adalah panas yang masih murni, maka bisa membantu energi api kita atau bagian tubuh kita yang dari api untuk dimurnikan dengan cara berjemur menghadap matahari di bagian depan muka kita 5 menit dan di bagian belakang punggung kita selama 5 menit. Ya minimal kalau tidak tiap hari, 1 minggu bisa dilakukan
2 kali. Udah lantai 17 turun ini ya. Tadi kan ada lantai 28. Kita sudah selesai. Biasanya saya lantai 28 sudah ngos-ngosan, tapi ini karena sambil cerita jadi nggak terasa capeknya. Kita turun, nanti kita naik lagi. Oke, kita itu energi atau memurnikan elemen api. Nah, sekarang kita masukin ke elemen yang kelima, yaitu elemen akas. Ini yang tidak diketahui banyak orang. Apa itu akas? Akas itu mengejanya AK A S H. Akas. Akas itu adalah, bisa dikatakan, orang mengatakan banyak tubuh eterik, atau kalau saya menyebutnya sebagai daya atau gaya hidup yang merangkum elemen-elemen tadi menjadi satu sehingga kita bisa hidup. Tapi akas itu kalau dihitung dari komposisi mungkin sisanya 100%, bukan seperti itu. Jadi sisanya seolah kalau dihitung dengan matematika tadi 72% ditambah sekian persen itu sekitar 4%, tapi tidak, sisanya 4%. Dan ini bagian terpenting karena apa? Energi atau akas daya hidup ini yang merupakan tanpa akas, dia komponen tadi disatukan dari zigot sehingga kita tumbuh, dia tidak akan hidup. Dan hidup ini dengan adanya akas daya hidup. Nah, inilah yang energi inilah yang bisa terhubung kepada atau bagian tubuh ini yang bisa terhubung kepada material atau bagian-bagian lain di luar tubuh kita. Banyak orang menemukan pewaskitaan dengan cara melakukan mengeksplor dari akas ini sehingga bisa terhubung dengan udara, terhubung tidak dikenal antar tempat, tidak mengenal waktu dan tempat. Disinilah akas berperan. Memang agak sulit menjelaskan ini. Mungkin nanti di waktu yang lain atau kesempatan lain saya akan khusus membahas tentang akas ini secara tersendiri. Tapi supaya tidak membingungkan, banyak yang mengatakan akas ini adalah tubuh eterik atau tubuh non fisik kita. Banyak yang mengatakan itu. Mungkin itu saja uraian dari saya tentang 5 elemen ini. Maka untuk mengetahui uraian lebih lanjut perihal rahasia akas ini, nanti saya akan bahas di video yang lain. Makanya supaya tidak ketinggalan pembahasannya, bisa dilihat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.